Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang cara pengambilan keputusan dengan berbagai tujuan dan membuat keputusan walaupun dalam tim. Dalam mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya. Stop dah. Kok lu nggak nyebut inian Oh, sih bu dosennya? oh, disebutin ya? Heeh. Oh iya, iya. Oke, oke, lupa, lupa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dengan materi cara pengambilan keputusan dengan berbagai tujuan dan membuat keputusan walaupun berada dalam tim. Dengan mata kuliah pengambilan keputusan manajerial, dosen pengampu, Dr. Dewi Nungsaningrum, MSI. Oke, baik. Kami di sini ada saya, Novi Irmawati, Ada dengan rekan saya. saya kira Zafir. Ya, bener Rafa. Oke, baik. Eh, ini adalah beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pengertian pengambilan keputusan, ketiga ada teori dari para ahli, keempat ada 4 cara efektif dalam pengambilan keputusan, kelima ada bagaimana cara membuat keputusan walaupun berada dalam tim, dan yang terakhir ada studi kasus. Pendahuluan. Pengambilan keputusan adalah kunci dalam kesuksesan individu maupun organisasi. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang memerlukan keputusan, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Di sisi lain, dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan seringkali melibatkan banyak pihak yang memiliki tujuan, kepentingan, dan nilai-nilai yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun tim untuk memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dengan berbagai tujuan juga dalam kerangka kerja tim. Pengertian pengambilan keputusan itu ada pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Setiap keputusan hendaknya diusahakan agar pelaksanaan jangan sampai menggunakan kekerasan atau fisik. Langkah-langkah pelaksanaannya melalui keteladanan yang baik sehingga para pelaksana senang hati melakukan kegiatan yang telah diputuskan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan lalu selanjutnya slide selanjutnya. Berikut ini ada beberapa teori dari para ahli. Yang pertama, Hibbert Simon, yaitu teori keterbatasan rasional. Hibbert Simon, seorang ahli psikologi dan ilmu komputer, menyatakan bahwa manusia seringkali tidak mampu mengambil keputusan rasional secara sepenuhnya karena keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas mental. Dalam konteks pengambilan keputusan tim, pemahaman terhadap keterbatasan ini dapat membantu tim untuk mengakui bahwa tidak selalu mungkin untuk mencari solusi yang optimal. Namun yang terpenting adalah mencari solusi yang memadai dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada Peter Drucker, yaitu teori pengambilan keputusan manajerial. Peter ini seorang ahli manajemen terkemuka. Dia menekankan pentingnya pemahaman tentang berbagai tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, manajer harus memahami secara jelas tujuan organisasi dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks kolaborasi tim, pemahaman terhadap tujuan bersama menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua anggota tim bergerak menuju ke arah yang sama. Yang ketiga ada Daniel dan Amos, yaitu teori perspektif atau prospek, yaitu menunjukkan bahwa manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan pada potensi kerugian atau keuntungan yang mungkin diperoleh, bukan secara objektif berdasarkan nilai sebenarnya dari hasilnya. Dalam pengambilan keputusan tim, pemahaman tentang bagaimana persepsi individu terhadap risiko dan imbalan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan
dan perlu diperhatikan untuk mencapai keputusan yang optimal. Yang keempat ada Richard, yaitu teori kinerja tim. Dia adalah seorang ahli psikologi organisasi. Dia meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim. Menurutnya, faktor-faktor seperti tujuan yang jelas, komunikasi terbuka, dan peran dengan yang baik itu penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi yang efektif dalam pengambilan keputusan tim. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu tim untuk mencapai hasil yang optimal dan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada Edgar, yaitu teori tentang budaya organisasi. Dia seorang pakar dalam bidang dinamika organisasi, menyoroti pentingnya budaya organisasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Budaya organisasi yang mendorong inovasi, kerjasama, dan pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan pengambilan keputusan yang kreatif dan adaptif. Dalam hal ini, tim akan menghasilkan keputusan efektif serta keputusan yang berkualitas. Menurut pemahaman dan penerapan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ini, individu dan tim dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dengan berbagai tujuan dan bekerja sama secara kolaboratif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan dengan berbagai tujuan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan banyak pertimbangan. Oke, selanjutnya. Oke, Berikut selanjutnya ada kan oleh teman saya, Abrep. berikut ada 4 cara efektif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu kita mengidentifikasi keputusan yang akan diambil. Kita harus melakukan identifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan segera. Identifikasi bertujuan agar menghindari bias keputusan. Lalu habis itu kita mengumpulkan informasi dan data pendukung. Kita kumpulin dulu berbagai informasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Makin banyak informasi yang diperoleh, makin luas juga pembahasan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, ada habis itu kita membuat alternatif pilihan setelah informasi terkumpul. Proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi atau bertukar pikiran antara tim, pemimpin, dan tim membuat beragam alternatif pilihan. Selanjutnya kita menimbang lagi informasi yang diperoleh. Dari berbagai alternatif pilihan keputusan, selanjutnya timbang sisi positif dan negatif jika pilihan tersebut mau diambil. Jangan lupa minta masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan keputusan yang efektif. Pengambilan keputusan tim mengurangi risiko pemikiran kelompok. Jika sebagian besar tim terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka Anda akan menemukan lebih sedikit hambatan dalam penerapannya. Karena biasanya anggota tim yang pro dan kontra, mereka telah mendiskusikannya dan memperdebatkan berbagai pilihan yang memungkinkan. Inilah fungsi hadirnya seorang pemimpin untuk mengambil keputusan akhir. Meskipun pemikiran kelompok dapat menjadi nilai tambah dalam pengambilan keputusan, ada risiko bahwa tim cenderung memilih solusi yang paling populer atau yang paling sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Bukan solusi yang benar atau berbalik secara objektif, namun dengan memberikan kesempatan untuk berdebat dan memecahkan masalah dari berbagai perspektif, tim dapat mengurangi risiko ini dan meningkatkan kemungkinan mencapai keputusan yang lebih secara kolektif. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dinamika kelompok dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada analisis rasional dan evaluasi objektif. Slide selanjutnya. Jadi, bagaimana cara membuat keputusan walaupun berada di dalam tim? Melibatkan tim Anda dalam proses pengambilan keputusan bermanfaat bagi seluruh organisasi. Jadi, di sini ada berbagai caranya. Yang pertama, kita membawa masalahnya ke dalam tim. Memulai dengan membawa masalah atau tantangan yang dihadapi tim kepada semua anggota, lalu hindari memberikan solusi yang sudah ditentukan untuk memberikan ruang bagi pemikiran kreatif dan tanpa bias. Nah, habis itu kita mendorong pemikiran kritis. Dorong anggota tim untuk menantang dan mempertanyakan ide-ide yang diajukan secara kritis. Lalu kita harapkan dan kelola perselisihan. Jadi perselisihan atau perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam diskusi. Jadi kita harus mengelolanya dengan bijaksana dan bantu anggota tim untuk mengatasi emosi mereka. Lalu mengatasi bias dan asumsi. Gunakan diskusi terbuka sebagai kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias serta asumsi yang mungkin muncul. Ini memungkinkan anggota tim
untuk belajar satu sama lain, memperdalam pemahaman, dan membangun kepercayaan. Lalu, lakukan diskusi inklusif. Pastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kesempatan menyuarakan pendapat mereka tanpa takut dihakimi. Diskusi inklusif memungkinkan berbagai sudut pandang untuk diungkapkan, yang dapat membantu dalam menghasilkan solusi terbaik. Habis itu kita menetapkan tanggung jawab. Selain berpartisipasi dalam diskusi, melibatkan anggota tim dalam menetapkan tanggung jawab juga penting. Ini menunjukkan kepercayaan pada kemampuan mereka dan meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Yang terakhir, ubah diskusi menjadi tindakan. Setelah diskusi selesai, tentukan langkah-langkah tidak lanjut yang konkret dan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing langkah tersebut. Ini membantu mengubah ide menjadi aksi yang nyata dan mengarahkan tim menuju implementasi keputusan. Slide selanjutnya. Seseorang dalam hidup, saya pernah berkata, terkadang keputusan terbaik bukanlah yang paling populer atau yang paling mudah, tapi yang paling benar dan bermanfaat bagi semua. Slide selanjutnya. Kesimpulannya, jadi melibatkan tim dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi risiko pemikiran kelompok dan meningkatkan kemungkinan keputusan yang lebih baik. Cara memperbaiki proses pengambilan keputusan ialah melibatkan tim dan membawa masalah ke dalam tim, mendorong pemikiran kritis, mengelola perselisihan, mengatasi bias, melakukan diskusi inklusif, menetapkan tanggung jawab, dan mengubah diskusi menjadi tindakan yang konkret. Dengan melakukan hal ini, saya percaya pengambilan keputusan akan lebih efisien dan lebih optimal. Selanjutnya, ada studi kasus. Selanjutnya dibacakan oleh saya Kira Zafir, yaitu studi kasus. Studi kasus ini judul artikelnya ada pola komunikasi kelompok virtual dalam game PUBG Mobile, studi kasus tim Red Lines eSport. Terus penulisnya itu ada Freniko Alfian, Wulan Purnamasari. Terus jurnalnya ada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara, volumenya volume 6 nomor 1. Studi kasus. Game online player I Know Battleground Mobile merupakan game online yang menyediakan fitur komunikasi di dalamnya, sehingga antar pemain game PUBG Mobile dapat berkomunikasi untuk mengatur strategi permainan. Komunikasi yang terjadi di dalamnya dapat diartikan sebagai komunikasi virtual, di mana para pemain dapat dengan mudah berkomunikasi dan menjalankan strategi kerjasamanya yang baik. Guna mencapai tujuan bersama, tujuan dari terbentuknya suatu kelompok atau tim ialah mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, suatu tim atau kelompok harus mempunyai visi dan misi yang sama. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pola komunikasi dalam kelompok virtual yang terbentuk dalam permainan PUBG Mobile, dengan fokus pada studi kasus tim Red Lines eSport. Hasil temuan. Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terdapat dalam tim Red Lines eSport ini sangat efektif karena para anggota aktif berkomunikasi. Mereka menggunakan komunikasi organisasi yang cenderung non-formal karena dilakukan tanpa tatap muka. Ini tercermin dari penggunaan bahasa yang santai oleh pemimpin tim dan komunikasi yang bersifat dua arah, di mana keputusan dapat direvisi dikarenakan jenis permainan yang dimainkan. Komunikasi cenderung dilakukan melalui voice chat karena pemain fokus pada layar mereka dan tidak memungkinkan untuk komunikasi formal yang berbasis tatap muka. Simpulannya, studi tentang pola komunikasi dalam tim Red Lines eSport dalam permainan PUBG Mobile menunjukkan adanya pola komunikasi yang mencakup aspek sirkular dan linier. Dalam konteks ini, beberapa kesimpulan dapat ditarik. 1. Pola komunikasi sirkular. 2. Pola komunikasi linier. 3. Efektivitas komunikasi. 4. Keterampilan komunikasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.